Tonton dan juga like, share, subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk berlangganan di channel Superstock. Digugat ke Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, Wali Kota, Kadiskes, dan juga Kadiskominfo tidak hadir. Wali Kota Padang Sidimpuan Irsan Effendi Nasution tergugat 1, Kepala Dinas Kesehatan Kadiskes Sofian Sabri Lubis tergugat 2, dan Kepala Dinas Kominfo Kadiskominfo Islahuddin Nasution tergugat 3, terlihat tidak menghadiri sidang perdana gugatan yang dilayangkan istri terduga pasien positif COVID-19 di Pengadilan Negeri Kota Padang Sidimpuan. Abdul Rojak Harap SH selaku kuasa hukum dari istri terduga pasien positif COVID-19 kepada awak media mengatakan jika tidak hadir dalam 3 kali panggilan sidang maka para tergugat tidak menggunakan haknya dalam perkara tersebut. Pihaknya juga membenarkan telah menggugat salah satu media online terbitan Sumut yang juga tidak hadir sebagai tergugat 4 lantaran pernyataan dari Wali Kota Padang Sidimpuan, Kadiskes, dan Kadiskominfo dimuat di dalam pemberitaan. Abdul juga mengaku kecewa karena para tergugat tidak hadir dalam persidangan tersebut, khususnya bagi para pejabat pemerintahan yang menjadi tergugat. Harusnya para tergugat taat akan asas dan hukum. Ketika panggilan sidang telah sampai, maka para tergugat atau minimal kuasa hukum harus hadir. Abdul juga mengatakan akibat tidak hadirnya para tergugat pada panggilan perdana ini, maka sidang ditunda. Sidang kembali dijadwalkan pada hari Senin 3 Agustus 2020 mendatang. Nantinya agenda sidang berisi pemeriksaan berkas perkara oleh hakim yang menangani perkara. Dijelaskan Abdul juga pihak tergugat dianggap telah menimbulkan dampak kerugian moral maupun material bagi keluarga penggugat lantaran tercemar nama baiknya. Pihak menggugat menuntut para tergugat untuk membayar ganti rugi moral sebesar 20 miliar rupiah. Sedangkan untuk kerugian material sehubungan dengan biaya yang telah dikeluarkan guna menyelesaikan perkara, pihak penggugat menuntut 1 miliar rupiah. Sebagai informasi sebelumnya, pihak penggugat telah menggugat para tergugat ke Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan dengan nomor register 19-PDTG-2020-PN-PSP pada hari Jumat 3 Juli 2020 lalu. Gugatan tersebut dilayangkan lantaran tergugat 1, 2, dan 3 dalam konferensi persnya pada hari Selasa 16 Juni 2020 lalu diduga telah menyebarluaskan inisial berikut identitas dan pekerjaan dari suami terduga pasien positif COVID-19. Sedangkan tergugat 4 turut memberitakan hasil konferensi pers tersebut di media online. Menurut pihak penggugat, tergugat 1, 2, 3, dan 4 diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Maupun kuasanya dan pihak tergugat maupun kuasanya. Jika para pihak salah satu saja yang digugat tidak hadir, maka memang sidang harus ditunda dan dipanggil kembali. Maksimal pemanggilan 3 kali. Lewat 3 kali, maka dianggap tidak menggunakan haknya sebagai pihak. Itu dia. Nah, dalam persidangan tadi tentu kita kecewa sebagai tergugat selaku pejabat pemerintahan yang harusnya taat asas dan taat hukum tentu harusnya hadir. Panggilan relaks tadi sudah kita ketahui bersama dalam persidangan itu panggilannya telah sampai. Nah, kenapa tidak hadir? Baik tergugat, kalaupun ada kuasanya seharusnya juga kuasanya tadi hadir. Di antaranya tergugat yang tidak hadir, siapa-siapa saja yang tidak hadir? Semua tidak hadir. Tergugat pertama itu Irsan Effendi Nasution selaku Wali Kota Padang Sidimpuan dan juga sebagai Ketua Gugus Tugas TPP COVID-19. Yang kedua adalah Kadis Kesehatan. Yang ketiga Kadiskominfo Kota Padang Sidimpuan. Yang keempat Waspada ID dan yang kelima adalah PT Waspada. Terima kasih. Ada yang lain? Ada. Berapa hari dia apa bang? Iya. Tadi ditunda, dilanjutkan nanti di tanggal 3 Agustus hari Senin, yaitu selama 2 minggu. Karena pihak tergugat 4, dan tergugat 5 itu PT Waspada beralamat di Medan, sehingga panggilan itu harus delegasi dari PN Medan. Dari PN Medan lah yang memanggil pihak tergugat 4 dan tergugat 5 karena berdomisili di Medan. Makanya durasi tundanya hakim memutuskan
Kasih Bang. Mau nanya nih, seandainya nanti berikutnya nanti tanggal 3 Agustus, kalau misalnya nanti tergugat tidak hadir, itu langkah apa aja? Ya, sama seperti hukum acara, kalau tergugat juga masih tidak hadir, maka dipanggil sekali lagi. Nah, setiap tergugat punya kewajiban dipanggil selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Lewat dari itu maka haknya tidak digunakan, sidang dilanjutkan. Walaupun tergugat semua pun tidak hadir, masalah juga, sidang ini tetap berlanjut. Gitu. Dilakukan di aula kantor wali kota Padang Sidimpuan. Itu saat itu menyebutkan ada 3 pasien positif COVID yang 3-tiganya adalah warga kota Padang Sidimpuan. Pada saat di salah satu di antara 3 disebutkan yaitu suami dari penggugat dengan inisial, kemudian alamat, jenis kelamin, dan pekerjaannya sebagai polisi di Polres Padang Sidimpuan. Inisialnya apa, Bang? Inisialnya RL. Dan kemudian berdasarkan itu pihak tergugat 4 Waspada ID memberitakan, menyebarkan melalui media online miliknya ataupun media cetak. Terus di tanggal 19 Juni juga masih berlanjut. Ada uploadan video dari pihak penggugat di Facebook milik saksi, nantinya akan kita hadirkan, itu tentang acara ulang tahun anak-anak penggugat. Kita ketahui bersama bahwa hasil dari medical check up penggugat itu non reaktif, tidak ada positif COVID, juga keluarga anak-anak juga tidak ada. Tapi oleh tergugat 4 Waspada Edi itu membuat berita seolah-olah bahwa dengan tanda kutip yang bunyinya, saya buka dulu ya. Yang bunyinya kontak erat pasien positif COVID-19 Sidimpuan berkeliaran. Dan di dalam berita itu juga disebutkan akun nama saksi yang akan kita hadirkan dan nama penggugat gitu. Nah, di situ poinnya di situ. Kenapa? Apa hak gugus tugas walaupun hanya berinisial menyebutkan jenis kelamin, pekerjaan, dan kemudian inisial itu memberitahukan kepada publik, itu dia dasarnya. Kerugian seperti apa yang dirasakan? Iya, tentu kerugiannya adalah terbentuk opini publik seolah-olah bahwasannya penggugat itu adalah dan keluarganya orang yang berbahaya, orang yang harus dijauhi karena belum ada kepastian benar atau tidak, positif atau tidak. Nah, itu dia kerugiannya yang mengakibatkan pertama, keluarga secara ekonomi mengalami kerugian karena klien-klien penggugat Syarifah itu semua meng-cancel usaha, baik usaha catering, usaha jasa pelaminan, dan usaha-usaha lainnya. Dan kemudian keluarga dijauhi oleh masyarakat. Itu dia. Itu kerugiannya. Secara material kita hitung kerugiannya dari mulai proses ini sebanyak 1 miliar yang kita tuntut kepada majelis hakim untuk dibayarkan para tergugat kepada penggugat, dan secara moral, imaterial, yaitu kerugian kita tuntut sebanyak 20 miliar. Itu kerugiannya, material dan imaterial. Ini yang digugat itu GGTP? Ya, yang kita gugat adalah GGTP dan juga media online Waspada. Izin Bang, nama apa Bang? Ya, saya Abdul Rozak Arab SH selaku kuasa hukum dari penggugat Ibu Syarifah Hanum Lubis. Oke.